Perkenalkan, nama saya Kanimatus Syadia dengan NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan juga pengembangan. Jika kemarin sudah dijelaskan mengenai proses rekrutmen dan juga seleksi, di mana proses tersebut merupakan proses untuk mencari pemain terbaik. Sedangkan untuk pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengasah skill karyawan supaya bisa menjadi yang terbaik. Jadi setelah diseleksi dan terjadilah proses rekrutmen, maka mereka dilatih untuk menguasai skill mereka. Secara mudahnya, pelatihan atau yang disebut dengan training ini adalah proses untuk mengasah skill karyawan untuk kebutuhan saat ini. Jadi mereka bisa menyesuaikan skill mereka sesuai dengan kebutuhan karyawan yang dibutuhkan untuk saat ini. Sedangkan untuk pengembangan atau development itu adalah untuk mengembangkan kepemimpinan mereka, untuk mengasah skill dan juga untuk mengasah karir mereka ke depannya. Jadi sekiranya mereka itu tidak hanya relevan untuk hari ini, tapi kompeten juga untuk besok, begitu. Nah, untuk selanjutnya, di mana proses pelatihan dan juga pengembangan itu terjadi. Proses tempatnya di mananya itu tergantung, bisa bermacam-macam, bisa juga eksternal atau juga internal. Biasanya kalau internal itu on the job atau di perusahaan itu sendiri. Jika seperti mereka disediakan sebuah tempat untuk melatih skill mereka. Kalau untuk eksternal biasanya mereka bisa dikirim untuk workshop, seminar, jadi mereka melakukan pelatihan di luar. Sesuai dengan yang saya ketahui, kapan terjadinya proses pelatihan dan juga pengembangan ini. Biasanya proses tersebut terjadi ketika ada open recruitment pegawai kerja baru atau karyawan baru. Nah, mereka pasti akan diberikan pelatihan dan juga pengembangan, terutama pelatihan, di mana mereka akan diajarkan tentang budaya perusahaan, apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di perusahaan tersebut. Atau bisa juga biasanya per tahun atau setiap waktu-waktu tertentu, di mana mereka dikumpulkan untuk mengevaluasi hal-hal mengenai pekerjaan mereka. Siapa yang terlibat dalam proses PNP atau pelatihan dan pengembangan tersebut? Pelatihan dan pengembangan ini melibatkan semua pihak ya, baik dari tim manajemen SDM, manajer lini atau karyawan itu sendiri. Karena semua yang terlibat dalam perusahaan tersebut harus dievaluasi, dan mereka apakah kinerja mereka sudah benar atau mereka harus mengembangkan apa yang mereka butuhkan, begitu. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu tujuannya. Jadi bukan tujuan, mereka semuanya harus terlibat dalam proses ini. Jadi intinya PMP atau proses pelatihan dan juga pengembangan ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh semua karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan lama, baik manajer atau tim divisi, tim HRD, semuanya harus melakukan pelatihan dan pengembangan ini. Karena ini merupakan salah satu cara untuk melihat seberapa bagus kinerja mereka. Makasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang, karena menurut pengertian saya seperti itu. Terima kasih.